Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa ma'asyiral sha'imin wa sha'imat rahimakumullah wa as'adakumullah. Rahmat Allah semoga senantiasa diberikan kepada Anda semua. Ridha Allah semoga juga senantiasa diberikan kepada Anda semua. Terutama saya doakan Anda bisa menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat, dan semoga seluruh pekerjaan Anda bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga nanti kita semua, Anda semua nanti akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, rumah besar kita adalah agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Rumah itu apabila tidak diberi benteng yang kuat, yang kokoh, maka nanti akan ada beberapa musuh yang menyelinap ke dalam rumah itu. Maka nantinya bila musuh, pencuri, perampok menyelinap ke rumah itu, jika bentengnya tidak kuat, maka hati-hati, akan ada banyak barang yang akan diambil oleh mereka. Keteteran, kecolongan. Islam juga begitu. Rumah besar kita harus diberikan benteng-benteng yang sangat kuat, supaya setan, iblis dengan makar mereka tidak berhasil memasuki rumah besar kita, sehingga Islam kita tetap kokoh, kita menjadi orang yang beriman. Islam yang ada tidak dilepas dan tidak terlepas dalam jiwa tubuh kita, sehingga kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah ya Allah bi husnul khatimah. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini di kajian singkat Ramadan di hari ke-9, saya ingin menjelaskan dan akan membahas kira-kira benteng apa yang harus dipersiapkan. Menurut ulama, mathalul Islam mathalu baldatin laha khamsatun minal husun. Islam itu bagaikan kota. Kota itu ada 5 benteng. Jadi kota itu ada 5 benteng supaya kota itu bisa menjadi aman. Al-awwal min dhahabin. Benteng pertama katanya menurut beliau-beliau, menurut para ulama, itu terbuat dari emas. Wasani min fiddatin. Yang kedua terbuat dari perak. Wasalis min hadid. Yang ketiga itu min hadid. Dari al-hadid apa? Al-hadid itu artinya besi, ya, besi. Warabi, yang keempat min ajurin, dari batu bata. Jadi dari batu bata. Wal khamis, yang kelima min labinin, juga batu bata. Batu bata jadi ada 2, Bang. Jadi sangat kokoh. Dari emas, dari perak, dari besi, dari batu bata. Kapur sebenarnya sih, kapur ajur itu kapur, terus kemudian dari batu bata. Famadama ahlul hisni, maka selama orang yang punya benteng itu yata'ahadunal hisnal ladzi minal lain la yatma'u fihimul adu. Maka selama orang yang punya rumah, punya benteng itu, benteng yang 5 benteng yang kuat dan kokoh itu, selama terus menerus mengawasi, barangkali ada yang lemah, barangkali ada yang lemah, itu kemudian diperbarui lagi, dikuatkan lagi, maka musuh tidak akan bisa masuk. Musuh tidak akan bisa menerobos benteng itu. Wa idza tarakut ta'ahuda hatta kharabal hisnu alladhi minal layl tama'al aduwwu fi tsani thumma fi tsalis
hatta kharabatil husun kulluha. Tapi bila mana dibiarkan, ada yang sudah mulai keropos, lemah, dibiarkan, tidak diperbaiki, tidak dikokohkan kembali, maka musuh itu akan punya kemauan untuk menyelinap di benteng pertama, di benteng kedua, terus kemudian sampai bisa memasuki kota itu, bisa memasuki rumah itu. Dan mereka ketika sudah menyelinap, itu tidak gratis. Mereka pasti akan membawa pulang apa yang mereka maui. Andaikan tubuh kita yang seperti itu, iman kita tercerabut, Islam kita tercerabut, diambil. Nah, kira-kira apa bentengnya? Benteng yang pertama adalah, yang dimaksud dengan benteng yang pertama adalah awwaluha al-yakin, keyakinan. Jadi keyakinan itu bagaikan emas. Apa yakin itu? Saya pernah membaca kitab syarahnya Sulamut Taufiq, kalau tidak keliru Is'adur Rafiq, bahwa yakin itu grade-nya, tingkatannya itu lebih tinggi daripada iman. Ada orang beriman kepada Allah butuh pembuktian secara ilmiah, ada bukti fisik. Contohnya begini, mengapa kamu beriman kepada Allah? Karena saya meyakini, saya beriman kepada Allah karena buktinya apa? Allah itu ada. Adanya Allah dengan adanya alam. Jadi masih ada pembuktian. Tapi kalau yakin, tidak. Di atasnya iman. Kenapa kamu meyakini pada Allah? Ada Allah, kamu meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhanmu. Saya yakin. Tidak butuh pembuktian. Saya tetap meyakini. Nah, jadi begitu. Sama seperti ceritanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di waktu orang-orang yang sudah tidak mempercayai perjalanan spiritual Nabi Muhammad yang terkenal dengan Isra dan Mi'raj, tapi Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, saya meyakini apapun yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, meyakini tanpa harus dibuktikan, saya meyakini. Lah itu yakin. Nah, orang-orang terdahulu itu keyakinannya memang sangat luar biasa. Nah, sekarang mengapa keadaan ini carut marut seperti saat ini, terus kemudian doa-doa kadang tidak begitu mustajab? Karena memang kita punya penyakit du'ful yakin, lemah keyakinannya. Yuk tingkatkan keyakinan, tingkatkan keyakinan. Yang kedua, tsummal ikhlas, kemudian ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas ini adalah sebuah rahasia dari Allah. Cuma Imam Fudail bin Iyad itu pernah memberikan gambaran sedikit tentang masalah ikhlas. Apa ikhlas itu? Melakukan sesuatu kebaikan, satu kebaikan itu bila mana dilakukan karena manusia, itu namanya syirik. Tapi meninggalkan kebaikan juga karena manusia, itu namanya riya. Tapi bila mana dia sudah melakukan semua itu bukan karena manusia, tapi ingin ia lakukan, apalagi memang ibtigha mardatillah, itu namanya ikhlas, karena berharap ridhonya Allah. Tapi ikhlas itu perlu dilatih. Jadi ikhlas itu tidak sekonyong-konyong begitu saja, tidak serta-merta langsung keluar ikhlas. Lakukan dulu pekerjaan baik, jangan nunggu ikhlas, maka pada suatu saat nanti akan ikhlas dengan sendirinya. Bila mana kita sudah merasa tenang melakukan kebaikan, senang melakukan kebaikan, akhirnya yang awalnya itu punya potensi untuk riya itu akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga adalah adail faraid, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini benteng yang ketiga. Jadi benteng pertama yakin, benteng kedua ikhlas, benteng ketiga adalah melakukan kebaikan. Mengerjakan kewajiban. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah kita kerjakan. Ini benteng yang ketiga. Sama seperti saat ini kita melakukan puasa Ramadan, itu adalah benteng yang ketiga. Benteng yang keempat yaitu summa itmamus sunat, menyempurnakan sunnah-sunnah. Yang semula tidak pernah melaksanakan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, melakukan, menyempurnakannya. Malam hari kita sholat sunnah tarawih, tapi ada perlu catatan ya,
Ada sedikit catatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seringkali kita dapati orang sholat tarawih tapi tidak melakukan sholat sunnah ba'diyatal isya. Padahal sholat sunnat ba'diyatal isya itu keutamaannya lebih tinggi daripada sholat tarawih. Jadi kita harus melakukan sholat sunnah ba'diyatal isya dulu, baru tarawih. Tapi as-sunnah yang ada di sini itu adalah disebut benteng bila disempurnakan. Bukan main balapan, bukan hanya ingin melakukan tapi tidak menyempurnakan. Tapi sekali melaksanakan harus disempurnakan. Sempurnanya apa? Tata kramanya dilaksanakan, terus kemudian rukun-rukunnya diperhatikan. Sempurna. Jadi yang sunnah-sunnah itu adalah juga benteng. Benteng yang selanjutnya, benteng terakhir adalah hifdzul adab. Apa hifdzul adab itu? Menjaga tata krama. Ingat pada tata krama, saya ingat pada salah satu kata hikmah dari seorang tokoh Islam, yaitu Imam Ruwaim, menyatakan bahwa ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu itu bagaikan garam. Jadi bagaikan garam. Tapi tata kramamu itu jadikan tepung. Jadi kalau mau memasak sesuatu jangan terlalu banyak garam, tapi harus banyak tepung. Kalau terlalu banyak garam, risikonya tinggi. Apa? Darah tinggi. Tapi kalau banyak tepungnya, enak, mau diolah apa saja, mau dibuat kue apa saja. Tapi garam itu sekedarnya saja, jangan terlalu banyak. Jadi tata krama itu lebih tinggi nilainya daripada pengetahuan. Banyak orang pintar, banyak orang secara kecerdasan intelektualnya luar biasa. Kemudian titel akademiknya sangat banyak, sampai tumpang tindih dari banyaknya. Sampai berbaris kayak kereta api, tapi ternyata akhlaknya itu tidak dipikirkan, bahkan tidak ia lakukan, bahkan tidak ia perhatikan. Itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Juga manusia tidak akan pernah menerimanya. Nabi Muhammad, Nabi kecintaan kita, Nabi kebanggaan kita, itu memang dipuja dan dipuji di langit dan di bumi karena akhlak beliau luar biasa, sehingga dipuji sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga benteng 5 ini kita kokohkan lagi, diperhatikan lagi, bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar Ramadan, sehingga Islam kita tetap kokoh, rumah kita tetap kokoh, benteng kita tetap kokoh, kota kita tetap kokoh. Musuh-musuh tidak berani menyelinap ke dalam rumah dan kota kita, sehingga aman sentosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.